Selamat datang di Kaos Gadget bersama saya Ucup. Kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di endorse brand manapun. Kalau kemarin ini udah ada Intel Ultra, kali ini ada Intel Gen 14. Dan dari boxnya pun ini udah terlihat keren banget. Dan kalian pasti tahu ini dari brand mana. Penasaran performanya kayak gimana? Langsung kita cek, let's go! Ini dia laptop Asus ROG Strix G614 JVR. Laptop ini sudah menggunakan prosesor Intel Gen 14, lebih tepatnya Intel Core i9 14900HX. Kemudian untuk RAM-nya ini 16GB DDR5 dan untuk penyimpanan SSD 1TB PCIe NVMe Gen 4. Untuk dari grafik card, laptop ini menggunakan RTX 4060 dengan VRAM 8GB. Dan ini sudah lengkap dengan bundlingnya yaitu Windows 11 dan Microsoft Office Home Studio 2021. Untuk garansi, tenang aja, ini di cover oleh Asus selama 2 tahun dan sudah termasuk garansi ADP 1 tahun. Untuk harganya 31.999.000. Pasti kalian penasaran dengan performa dari Intel Gen 14, tapi sabar dulu, kita akan coba cek dari performanya nanti. Kita beralih ke bagian desain yang dimiliki oleh Asus ROG. Untuk dimensinya sendiri yang dimiliki ini adalah 35,4 cm untuk panjang, kemudian 26,4 cm untuk lebar, dan 3 cm untuk ketebalannya. Serta untuk dari beratnya ini 2,3 kg saja. Untuk bahan yang digunakan ini berbahan polikarbonat untuk bagian bodinya, kemudian untuk exhaust berada di bagian samping dan belakang. Selanjutnya untuk di bagian palm rest sampai di bagian atas keyboard ini terdapat aksen ROG, dan untuk keyboardnya sendiri ini masih belum full size. Tapi good job buat Asus karena sudah memberikan numpad yang terdapat di touchpadnya. Menurutku feel dari keyboardnya ini nyaman sekali digunakan, dan untuk backlight ini RGB per key yang bisa kalian setting nanti di Armoury Crate. Kemudian terdapat tombol shortcut di bagian atas tombol function, dan yang terakhir ini terdapat Aura Sync Light Bar yang mana ini menambah aksen gaming dari laptop ini. Nah, untuk display yang dimiliki laptop ini adalah 16 in QHD dengan rasio 16:10, dan ini sudah pasti ROG Nebula display. Lalu untuk panel yang digunakan ini masih IPS level, tapi tenang aja, ini sudah 100% DCI-P3 dan juga memiliki refresh rate 240Hz. Kemudian untuk dari respon time-nya ini 3 millisecond dan sudah Pantone validated dengan finishing anti glare. Untuk bezelnya ini cukup tipis di bagian atas dan bagian samping. Selanjutnya masih di bagian bodi, kita akan lihat ke port yang dimiliki oleh Asus ROG Strix ini, yang mana ini terdapat di bagian samping kanan dan kiri saja. Untuk di bagian belakang terdapat exhaust. Lalu untuk di bagian kanan sendiri ini terdapat 2 USB Type-A 3.2 Gen 2, dan di bagian kiri ini terdapat DC in, LAN port, HDMI port, 2 Thunderbolt 4, dan yang terakhir ini terdapat 3,5 mm combo audio jack. Oke, kita akan lihat ke bagian dalam dari laptop ini, apa saja yang bisa di-upgrade. Dan inilah bagian dalamnya. Terdapat 3 fan, 2 di bagian atas dan 1 berada di bagian tengah. Kemudian untuk RAM ini masih bisa kalian upgrade dengan cara mereplace yang sudah ada, bisa sampai 32GB. Sedangkan untuk SSD-nya sendiri ini masih tersedia 1 slot kosong jika kalian ingin menambahkan penyimpanannya. Untuk baterai memang cukup kecil, tapi nanti kita akan lihat hasil pengujiannya menggunakan PCMark 10. Sedangkan untuk SSD-nya sendiri setelah kita tes menggunakan software Crystal Disk Mark ini mendapatkan speed 3262 untuk dari read-nya dan 5018 untuk dari write-nya. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 5630 mAh atau 90 Wh, dan setelah kita tes menggunakan software PCMark 10 ini dengan mode yang seperti biasa yaitu modern office, tingkat kecerahan layar 50%, tanpa koneksi internet dan bluetooth, dan juga tidak menyalakan backlight, ini bisa bertahan hingga 6 jam 31 menit, yang mana menurutku ini ketahanannya bagus walaupun baterainya terlihat kecil. Sementara untuk fitur yang dimiliki oleh laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Untuk software pendukung ini terdapat Armoury Crate yang mana ini sangat lengkap sekali yang bisa kalian atur di sini, mulai dari memantau performa, mengatur skenario penggunaan, kemudian mengatur GPU, dan display pun bisa diatur sampai ke CPU configuration ini bisa diatur juga. Berikut ini adalah penampakan dari webcam ROG Strix yang mana ini menggunakan 720p 60Hz yang menurutku ini terasa kurang karena dengan layar yang bagus masih menggunakan webcam 720p. Kemudian terdapat shortcut untuk mematikan mikrofon di bagian atas ini yang bisa kalian gunakan, dan overall kameranya cukup saja. Saatnya kita cek ke bagian prosesor yang mana laptop ini menggunakan Intel Core i9 14900HX yang sudah termasuk di generasi Raptor Lake. Kemudian ini memiliki 24 core, 32 thread yang terdiri dari 8 P-core dan 16 E-core. Untuk dari TDP-nya ini 55W dan ini turbo boost-nya bisa mencapai 5,8 Hz. Langsung saja kita simak seperti apa performanya.
Seperti biasa pengujian prosesor, yang pertama kita menggunakan software Cinebench, dan di mode yang pertama ini menggunakan software Cinebench R15 dan mendapatkan hasil 304 untuk dari single core-nya dan 4912 untuk hasil dari multicore-nya. Selanjutnya masih pengujian menggunakan software Cinebench di mode R20, ini mendapatkan hasil 815 untuk single core dan 12.496 untuk multicore saat pengujian pertama. Dan untuk pengujian kestabilan kita ulang sebanyak 10 kali, ini mendapatkan rata-rata 12.518. Dengan suhu rata-ratanya juga ini 56 derajat Celcius dan suhu tertinggi yang dicapai ini adalah 96 derajat Celcius. Untuk pengujian Cinebench R23, laptop ini berhasil mendapatkan 2137 untuk single core dan 32.959 untuk multicore-nya. Kita lanjutkan pengujian menggunakan software editing, yang mana kita menggunakan Blender 3D Modeling dengan render menggunakan CPU. Ini berhasil selesai dalam waktu 1 menit 18 detik saja. Untuk GPU yang diberikan di laptop ini menggunakan RTX 4060 dengan VRAM 8GB, yang TGP-nya ini adalah 140 Watt. Langsung kita simak performanya seperti apa. Di pengujian GPU yang pertama kita menggunakan software benchmark yaitu 3D Mark. Dengan mode Time Spy, laptop ini berhasil mendapatkan 11.608 poin. Masih di pengujian menggunakan 3D Mark, kita menggunakan mode Firestrike mendapatkan hasil 25.211. Dan aku juga mau tunjukkan hasil dari Firestrike dari laptop yang sebelumnya sudah pernah kita review, dan berikut perbandingannya. Di pengujian 3D Mark yang terakhir kita menggunakan mode Firestrike Stress Test. Sayangnya ini masih belum bisa lolos dengan angka 96%. Padahal ini sudah menggunakan 3 fan tapi masih belum bisa lolos. Entah karena prosesor yang tergolong baru belum bisa kompatibel dengan software yang baru juga, atau mungkin kalian punya jawabannya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Untuk pengujian menggunakan software editing kita menggunakan Blender dengan render menggunakan GPU selesai dalam waktu 29 detik saja. Lalu untuk pengujian menggunakan render video 1 menit dengan format yang seperti biasa yaitu 4K cut to cut single layer tanpa efek, ini dapat diselesaikan dalam waktu 52 detik saja. Oke, di pengujian yang terakhir kurang lengkap rasanya kalau kita tidak uji untuk bermain game, dan berikut hasil dari beberapa game yang saat ini sering dimainkan. Setelah melihat dari semua aspek, mulai dari spesifikasi, harga, dan juga fitur yang diberikan Asus di laptop ini, cukup worth it untuk kalian para pengguna software berat atau mungkin kalian editor profesional yang suka kerja di mana-mana. Kalian dapat performa yang powerful, kemudian semua software bisa dilipas di laptop ini, dan apalagi untuk digunakan bermain game, pastinya kalian dapat tampilan yang puas banget dan juga mendapatkan FPS yang kalian harapkan. Apalagi untuk dari layarnya ini nyaman sekali dilihat, dan juga untuk dari baterainya bisa bertahan hingga 6,5 jam. Mungkin yang cukup disayangkan hanya di bagian webcamnya saja, yang mana ini kalian bisa atasi dengan menggunakan webcam eksternal. Dan berikut adalah penilaianku tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang, dan di Surabaya ada di Royal Plaza lantai 2 dan Ruko Kelamis Jaya nomor 45. Buat kalian yang suka belanja online bisa langsung kunjungi e-commerce kita, dan kalian yang pengen tanya-tanya lebih detail kalian bisa langsung chat di media sosial kita. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video. Laptop 30 juta, laptop 30 juta.